Naas jatuhnya baliho menyebabkan kecelakaan beruntun dan viral di media sosial. Korban diduga tertimpa baliho saat melewati jalan yang penuh dengan baliho caleg pada Rabu, tanggal Pada bulan Oktober lalu viral, sekelompok mahasiswa melakukan penyobekan banner kampanye yang ada di jalan-jalan. Klaim media yang beredar, mereka melakukan hal tersebut karena merasa geram dengan tingkah laku para peserta pemilu yang hanya muncul 5 tahun sekali dan geram dengan baligo ataupun alat peraga kampanye yang masih banyak tidak mengindahkan peraturan berlaku alias asal pasang. Sudah ada terpasang baliho ataupun spanduk caleg ya. Nah, yang paling buruk adalah alat peraga kampanye ini itu sudah memakan korban jiwa. Apakah ini semua tidak menjadi sebuah masalah atau malah menjadi sebuah sampah demokrasi alias polusi visual yang sangat mengganggu? Lantas dari peristiwa tersebut pun, hari ini saya berpikir, apakah alat peraga kampanye seperti baligo yang ada di lapangan itu masih efektif untuk meyakinkan para calon pemilih? Mungkin kita bisa ulas. Baliho atau spanduk caleg adalah salah satu alat peraga kampanye yang masih dominan dalam pemilu kali ini, di mana para caleg mengenalkan dirinya secara visual melalui baligo. Baligo ada dari ukuran yang kecil dan hingga ukurannya yang sangat besar ya. Sejauh mata memandang sekarang dimanapun Anda berada, di situ pasti ada baligo kampanye terpampang. Baligo dan sejenisnya dalam tahun politik seperti ini dianggap sebagai media yang dianggap penting untuk mensosialisasikan peserta pemilu kepada calon pemilih. Sehingga pemilih nanti akan ingat nama dari kandidat yang akan diusulkan ataupun nomor urut dan mungkin partai bersangkutan. Namun, jika ditanya masih efektif atau tidak, sudah jelas saya berposisi itu tidak efektif. Tapi itu tergantung kondisi dan juga teritorinya ya. Jika mungkin di masyarakat pedesaan yang masih tradisional itu masih bisa efektif. Tapi jika di perkotaan sepertinya sudah tidak. Para peserta pemilu hari ini banyak yang overproduksi dalam menggunakan baligo untuk kampanye, baik itu caleg ataupun calon presiden. Overproduksi ini terjadi karena adanya iklim saing antar peserta pemilu yang membuat panas dan tidak mau kalah satu sama lain. Bayangin ya, hari ini ada 24 partai. Di setiap partai dalam satu wilayah pemilihan itu ada ratusan caleg. Gak kebayang berapa baligo yang diproduksi dan bergelantungan sembarangan. Terlebih dari ribuan peserta pemilu tadi, banyak sekali oknum yang tidak mengindahkan peraturan. Pada peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 15 tahun 2023 disebutkan pada pasal 36 ayat 5 berbunyi, pemasangan alat peraga kampanye pemilu oleh pelaksana kampanye pemilu sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan juga keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu udah jelas tuh aturannya tuh. Namun, realitanya banyak alat peraga kampanye yang asal tempel, tidak memperhatikan situasi dan juga kondisi. Banyak yang asal pasang di pohon, asal pasang di bawah tiang listrik, dipasang di pagar sekolah, dipasang di masjid, dipasang bahkan banyak sekali peserta pemilu yang tidak izin terlebih dahulu untuk pemasangan baligo dirinya sendiri. Bahkan tetangga saya yang ngewarung pun tiba-tiba ketutupan aja gak ada obrolan sama sekali dari tim ataupun relawan si calon ini. Sebetulnya ada miskonsepsi yang terjadi di pemikiran para peserta pemilu sebetulnya. Mereka menganggap ketika banyak baligo terpampang, peluang untuk dikenalnya akan semakin besar. Padahal pemikiran seperti ini sebetulnya salah besar ya. For your information, untuk para peserta pemilu yang terhormat, saya selaku masyarakat tidak seinteres itu kepada banner kampanye yang kalian jajakan, baik itu caleg ataupun calon presiden, apalagi dengan template yang gitu-gitu aja. Bosan pak kita lihatnya. Jika para peserta pemilu ingin dikenal oleh masyarakat calon pemilih, yang diperbanyak itu adalah intensitas kunjungan kepada masyarakatnya, bukan memperbanyak baligonya.
Justru ketika memperbanyak baligo malah menjadi overproduksi. Bukannya menarik simpati, tapi sebaliknya malah menarik emosi, Pak. Meskipun sudah diatur batasan jumlah APK yang boleh diproduksi oleh tiap-tiap peserta pemilu, namun para peserta ini kerap kali nakal dan melangkahi peraturan ini. Dan kita sadar bersama akan banyak dampak buruk ketika alat peraga kampanye peserta pemilu itu overproduksi. Memperburuk estetika dan keindahan kota sudah jelas, menimbulkan penumpukan sampah sudah jelas. Alangkah baiknya setelah masa kampanye selesai, kami yakin nantinya seluruh partai politik bisa mengelola dan merapikan kembali banner maupun bendera hasil dari kampanye itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin membahayakan keselamatan masyarakat, khususnya para pengendara motor di jalan ataupun para pengendara di jalan ya. Karena itu akan mengancam keselamatan dan juga membahayakan. Sudah jelas overproduksi alat peraga kampanye ini itu banyak mudorotnya dibandingkan maslahatnya, Pak. Lalu apa solusinya? Gila, kita kayak udah pakar aja yang ngasih solusi. Untuk para peserta pemilu, daripada overproduksi baligo ataupun spanduk kampanye yang mencelakakan masyarakat dan overpricing dalam produksinya, teman-teman bisa optimalkan platform lain selain baligo untuk kampanye dan memperkenalkan diri kepada calon pemilih masing-masing, yaitu dengan memaksimalkan kampanye digital. Hari ini, sosial media adalah kebutuhan pokok manusia modern, dan ini adalah peluang yang masih sedikit dioptimalkan oleh para peserta pemilu, khususnya para caleg. Perlu kita buka data. Menurut laporan Wiar Sosial, netizen kita dalam bersosial media rata-rata menghabiskan 3 jam per hari loh. Bahkan lebih. Para peserta pemilu, baik itu caleg maupun calon presiden, beserta relawan dan timnya, bisa membuat konten yang menarik, yaitu mengikuti tren dan memaksimalkan sarana pengiklanan online. Seperti Instagram Ads, terus TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads, dan lain sebagainya. Yang notabene, biaya produksinya akan jauh lebih murah dibandingkan produksi dan pasang baligo ataupun spanduk konvensional. Coba bayangin ya, biaya pembuatan baligo, 1 cetak spanduk, dipercetakan, 2 biaya untuk rangka ataupun dudukan baligonya, 3 transport ataupun akomodasi orang yang memasangnya, dan juga mungkin yang kelima ada biaya pengamanannya. Itu semua overpricing, Pak. Sekarang sudah tidak zaman. Cost produksinya sangat besar. Dan cost produksi yang dikeluarkan oleh teman-teman peserta pemilu itu tidak sepadan dengan benefit yang akan didapatkan. Kata lainnya adalah boncos alias rugi. Masyarakat boncos, peserta pemilu juga boros ya. Ya, pada intinya saya sangat mendorong pembaruan iklim kampanye yang hari ini dirasa sudah ketinggalan zaman ya. Maksudnya dalam kampanye menggunakan alat peraganya. Kita harus bersama-sama melawan kejumudan atmosfer kampanye konvensional yang hari ini semakin sudah tidak efektif dan sudah tidak sehat. Bahkan sudah menimbulkan korban jiwa. Oke, terima kasih. Saya Suwanda Hadi. Segitu aja optimis kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.